Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Nurrohmah dengan NIM 112410703, kelas MA24C08, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS semester 2, mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan. Di sini, saya akan membahas, mengomentari, serta berpikir kritis tentang video YouTube yang berjudul Indonesia Gelap, Daftar Pabrik Bangkrut di Era Prabowo. Dalam mengomentari video tersebut, kita harus berpendapat secara logis dan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti yang konkret. Selain itu, kita harus juga berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun informasi secara logis sebelum mengambil keputusan atau menarik kesimpulan. Di zaman sekarang, di mana informasi sangat mudah diakses, namun tidak semuanya dapat dipercaya, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting. Pertama, berpikir kritis membantu kita dalam memilah informasi. Setiap hari, kita dibombardir dengan berbagai berita, opini, iklan, dan komentar di media sosial. Tanpa berpikir kritis, kita mudah terpengaruh oleh informasi yang salah dan menyesatkan, atau sengaja dimanipulasi. Dengan berpikir kritis, kita bisa menilai kebenaran dan relevansi informasi tersebut sebelum mempercayainya. Kedua, berpikir kritis melatih kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari keputusan kecil seperti memilih makanan sehat, sehingga keputusan besar seperti menentukan karir. Dengan pendekatan berpikir kritis, kita mempertimbangkan pro dan kontra, konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang, serta berbagai faktor lain yang relevan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, berpikir kritis mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Saat menghadapi masalah, kita tidak hanya melihat permukaannya, tetapi juga mampu mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, dan memilih pendekatan yang paling efektif. Ini penting, baik dalam konteks pendidikan maupun pekerjaan, ataupun kehidupan pribadi. Selain itu, berpikir kritis membantu kita memahami sudut pandang orang lain. Dengan kebiasaan menganalisis argumen dari berbagai sisi, kita menjadi lebih terbuka, tidak mudah menghakimi, dan lebih empatik terhadap perbedaan. Ini sangat berharga dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan dalam bekerja sama dengan orang lain. Tentunya terkait video ini. Ini hal yang penting karena berkaitan dengan ekonomi, politik, serta sosial. Tidak boleh asal berbicara, ngomong. Video ini mengulas fenomena penutupan beberapa pabrik besar di Indonesia pada awal tahun 2025. Dan bagaimana hal ini berdampak luas, terutama dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam video, disebutkan ada beberapa pabrik yang mengalami kebangkrutan atau tutup. Di sini, saya akan mencoba menguraikan satu persatu peristiwa ini, menganalisis penyebabnya, serta memberikan sedikit pandangan saya terhadap dampak dan solusi ke depan. Video tersebut membahas fenomena bangkrut atau berhentinya operasional beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Sritek, PT Sanken, PT GMI, dan PT Yamaha Music Produk Asia. Di tengah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, isu ini kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai gelap atau memburuk. Pertama, perlu ditegaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan bisa bangkrut. Dan tidak seluruhnya dapat dikaitkan langsung dengan kebijakan seorang presiden atau pejabat negara. Mari kita bahas satu persatu. Di sini, saya ingin mengajak kita semua berpikir, apakah adil menyalahkan pemerintah atas semua kebangkrutan ini? Bagaimana peran kita
sebagai konsumen dalam menjaga perekonomian nasional? Apakah kita lebih sering memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri? Jika iya, apakah itu juga berkontribusi pada kesulitan industri lokal? Tentunya jawaban ini tergantung dari kita masing-masing. Namun, melihat fenomena ini, saya ingin memberikan beberapa saran. Yang pertama, untuk pemerintah, mempercepat reformasi di sektor industri, meningkatkan program pelatihan vokasi untuk menghadapi era industri, memberikan insentif kepada perusahaan yang berinovasi dan mengekspor produk. Kemudian yang kedua, untuk dunia usaha, perlu lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, memperbaiki manajemen dan hubungan industrial agar lebih sehat. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat, untuk kita semua sebagai konsumen, mari mendukung produk lokal. Mari bersikap kritis namun optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan perkembangan industri manufaktur di Indonesia atau PDB Industri Manufaktur di Indonesia. Pada periode 2014 hingga 2022, rata-rata pertumbuhan PDB Industri Manufaktur Indonesia mencapai 3,44%. Lebih tinggi dari pertumbuhan dunia maupun OECD, data World Bank. Dengan kontribusi mencapai 19,9%, selanjutnya, nilai Manufacturing Value Add (MVA) Indonesia tahun 2021 yang mencapai 288 miliar US dollar, data Unstats, menunjukkan Indonesia merupakan salah satu powerhouse manufaktur di dunia. Pada 2023, ekspor produk industri non-migas menyumbang 72,24% terhadap nilai ekspor Indonesia. Bahkan, realisasi investasi sektor industri mampu menembus 3,0315 triliun selama satu dekade, yang juga menunjukkan bahwa industri manufaktur tetap kuat dalam menghadapi resesi global saat ini. Sejalan adanya peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja terus bertambah, dan hingga saat ini tenaga kerja di industri sebanyak 19,29 juta orang atau naik 23,5% dibandingkan 2014. Indikator-indikator di atas sejalan dengan PMI manufaktur yang terus ekspansi selama 30 bulan berturut-turut, sekaligus menunjukkan bahwa sektor manufaktur terus tumbuh dan tidak sedang mengalami deindustrialisasi. Tegas Menperin. Itu menurut Menperin. Menanggapi hasil PMI Manufacturing Indonesia pada Februari 2024, Jing Yipan selaku Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence mengatakan kondisi pengoperasian sektor manufaktur Indonesia terus meningkat sejak awal tahun. Permintaan domestik yang solid mendukung pertumbuhan pesanan baru dan output. Secara umum, sentimen di antara perusahaan manufaktur Indonesia pada bulan Februari membaik, sejalan dengan indikator-indikator yang mengarah ke masa depan, seperti pesanan baru, menunjukkan bahwa output akan terus berkembang dalam jangka pendek. Menurut Bapak Jinggi, PMI Manufaktur Indonesia di bulan kedua 2024 ini mampu melampaui PMI Manufaktur, yaitu Tiongkok 50,9%, Jerman 42,3%, Jepang 47,2%, Inggris 47,1%, Amerika Serikat 51,5%, Malaysia 49,5%, Myanmar 46,7%, Filipina 51,0%, Taiwan 48,6%, Thailand 45,3%, dan Vietnam 50,4%. Meskipun beberapa sektor menunjukkan prospek yang cerah, industri manufaktur Indonesia mengalami perlambatan. Indeks kepercayaan industri (IKI) pada Maret 2025 tercatat di level 52,98, menurun 0,17 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran pelaku industri terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil menghadapi tekanan akibat impor ilegal dan penurunan permintaan yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kementerian Perindustrian telah menyiapkan insentif dan memperketat pengawasan impor untuk melindungi industri dalam negeri. Lalu,
Apa strategi pemerintah? Strategi pemerintah yaitu diverifikasi dan penguatan pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan meningkatkan impor dari Amerika Serikat hingga 19 miliar US dollar, termasuk sekitar 10 miliar US dollar untuk energi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi surplus perdagangan dan menghindari ancaman tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Dalam upaya memperkuat ketahanan energi, Indonesia juga telah memberikan izin pengelolaan 5 blok minyak dan gas kepada berbagai perusahaan, termasuk konsorsium internasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itu adalah kondisi industri ekonomi pada saat ini. Perlu memahami kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pada tahun 2024 hingga awal 2025, Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar. Antara lain, pelemahan pertumbuhan ekonomi global, di mana IMF mencatatkan prediksi pertumbuhan hanya sekitar 2,9%. Harga komoditas seperti nikel, batu bara, dan CPO yang mulai menurun setelah sempat melonjak pada masa pandemi. Tekanan inflasi domestik akibat kenaikan harga pangan dan energi. Ketidakpastian geopolitik global seperti perang dagang dan ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Walaupun demikian, Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada kuartal pertama 2025. Ini berarti meskipun ada tekanan, ekonomi kita masih bertahan dan tidak sepenuhnya gelap, seperti apa yang digambarkan dan yang dicantumkan pada judul video. Menurut saya, judul tersebut melebih-lebihkan sekali. Lalu, apakah semua ini salah pemerintah? Jika kita telah lebih dalam, kebangkrutan atau restrukturisasi perusahaan-perusahaan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada pemerintah. Ada banyak faktor lain yang lebih dominan, seperti salah pengolahan perusahaan, ketidakmampuan bersaing di pasar global, perubahan perilaku konsumen, krisis global yang berdampak besar terhadap ekspor dan produksi. Pemerintah memang bertanggung jawab untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif. Namun, tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan bisnis tetap ada di tangan perusahaan masing-masing. Bahaya narasi Indonesia gelap. Narasi berlebihan seperti Indonesia gelap sangat berbahaya, seperti pada judul video tersebut. Mengapa? Karena itu bisa menggerus kepercayaan investor, menurunkan optimisme pasar, dan membuat ekonomi yang seharusnya bisa bertahan justru semakin terpuruk akibat sentimen negatif. Padahal, ada banyak sektor di Indonesia yang justru menunjukkan pertumbuhan seperti industri digital atau e-commerce, vintage. Kemudian ada juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian ada juga di sektor pertanian dan perikanan yang semakin modern. Kita perlu menyeimbangkan. Kita perlu seimbang. Iya, menyeimbangkan apa? Dalam melihat kenyataan. Tantangan itu nyata, tapi peluang juga tetap terbuka. Semangat untuk kita, para generasi muda yang akan meneruskan negara ini. Di tengah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, isu ini kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai gelap atau memburuk. Pertama, perlu ditegaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan bisa bangkrut. Dan tidak seluruhnya dapat dikaitkan langsung dengan kebijakan seorang presiden atau pejabat negara. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kasus PT Sritek, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Per 1 Maret 2025, Sritek harus menutup operasional pabrik mereka akibat beban keuangan yang sangat berat.
yaitu utang hampir mencapai 30 triliun rupiah. Dampaknya, sekitar 10.665 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini bukan angka kecil, efeknya bisa meluas ke keluarga mereka dan daerah sekitarnya. Yang menarik, Sritek sebenarnya adalah perusahaan yang cukup kuat namanya. Bahkan sempat jadi kebanggaan nasional di sektor tekstil. Tetapi utang yang menumpuk mungkin karena ekspansi besar-besaran tanpa manajemen risiko yang tepat, akhirnya jadi bumerang bagi mereka. Bisa jadi juga faktor eksternal. Seperti apa? Seperti kompetisi global dan perubahan gaya konsumsi tekstil. Memperparah situasi, perusahaan tidak mampu bersaing di pasar. Sritek melakukan inovasi dengan lamban. Sementara zaman sekarang kan kebutuhan konsumsi berubah dengan cepat. Betul kan teman-teman? Apalagi dengan tren dan produk baru yang bermunculan setiap saat. Menurut saya, perusahaan harus terus berinovasi dengan cepat sesuai zaman. Selain itu, penting ke depannya perusahaan besar di Indonesia belajar menjaga keuangan lebih sehat. Jangan terlalu agresif ekspansi tanpa kontrol. Berikutnya adalah PT Sanken Indonesia. Sanken yang memproduksi peralatan elektronik mengumumkan akan menghentikan semua lini produksi pada Juni 2025. Setelah mengalami kerugian berkelanjutan sejak 2019. Akibatnya, 459 buruh harus terkena PHK. Yang menarik, manajemen Sanken katanya sudah mematuhi semua aturan soal hak-hak karyawan. Ini memberi pelajaran penting bahwa bahkan di saat krisis, perusahaan tetap punya kewajiban etis untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan adil. Dari sisi industri, mungkin ini menunjukkan betapa beratnya bersaing di pasar elektronik global. Apalagi menghadapi produk-produk dari Tiongkok atau negara lain yang lebih murah. Selanjutnya, ada Yamaha Music Produk Indonesia. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Yamaha Music tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Yamaha Music di Indonesia memiliki cabang dengan alat musik yang diproduksi berbeda di setiap cabangnya. Dua pabrik mereka dikabarkan akan tutup pada Maret dan Desember 2025. Yaitu ada sekitar 1.100 buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. Uniknya, Yamaha memutuskan untuk memindahkan basis produksi mereka ke Cina dan Jepang. Ini memberi sinyal bahwa mungkin biaya produksi di Indonesia sudah tidak lagi kompetitif untuk industri tertentu. Bisa karena masalah upah, peraturan, infrastruktur, atau ketidakpastian ekonomi. Menurut saya, ini perlu jadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana membuat Indonesia tetap menjadi pilihan yang menarik untuk investasi jangka panjang? Kasus keempat adalah PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI yang bergerak di bidang pemurnian nikel di Sulawesi Tengah. PT GNI mengalami penurunan produksi yang parah karena keputusan untuk mengurangi volume nikel. Juga karena masalah keuangan dari perusahaan induknya di Tiongkok. Bahkan dilaporkan PT GNI sudah menunda pembayaran ke pemasok lokal. Ini memperlihatkan bahwa industri ekstraktif seperti nikel sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Harga nikel yang turun sejak akhir 2022 sangat berdampak pada pendapatan mereka. Di sisi lain, ini juga membuka pertanyaan tentang ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas mentah. Mungkin kita perlu lebih mendorong hilirisasi, memperkuat industri lokal supaya tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah yang harganya tidak stabil. Nah, jadi isi video tersebut tidak ada yang salah. Semuanya berisikan data yang konkret dan sesuai. Namun, judul video tersebut cenderung menggiring opini bahwa semua penutupan pabrik ini adalah dampak dari kegagalan pemerintah baru. Padahal,
Sebagian besar masalah-masalah tersebut sudah berakar sejak beberapa tahun sebelumnya dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk dinamika pasar global, perubahan teknologi, hingga keputusan bisnis internal. Pendapat saya pribadi, saya memahami bahwa setiap perubahan kepemimpinan membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Namun, dalam melihat kondisi ekonomi, kita perlu objektif dan mempertimbangkan banyak faktor, bukan hanya menyalahkan satu pihak. Pemerintah, Bapak Prabowo, memang harus segera melakukan reformasi di bidang industri dan ketenaga kerjaan untuk mencegah makin banyaknya PHK atau penutupan pabrik. Tapi, di sisi lain, perusahaan juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap bertahan. Di sini, saya ingin mengajak kita semua berpikir, apakah adil menyalahkan pemerintah atas semua kebangkrutan ini? Bagaimana peran kita sebagai konsumen dalam menjaga perekonomian nasional? Apakah kita lebih sering memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri? Jika iya, apakah itu juga berkontribusi pada kesulitan industri lokal? Tentunya jawaban ini tergantung dari kita masing-masing. Namun, melihat fenomena ini, saya ingin memberikan beberapa saran. Yang pertama, untuk pemerintah, mempercepat reformasi di sektor industri, meningkatkan program pelatihan vokasi untuk menghadapi era industri, memberikan insentif kepada perusahaan yang berinovasi dan mengekspor produk. Kemudian yang kedua, untuk dunia usaha, perlu lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, memperbaiki manajemen dan hubungan industrial agar lebih sehat. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat, untuk kita semua sebagai konsumen, mari mendukung produk lokal. Mari bersikap kritis namun optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi. Baik, kita sudah membahas terkait video tersebut, memaparkan pendapat saya tentang video Indonesia Gelap, beberapa pabrik ditutup di era Bapak Prabowo. Kita juga telah membahas terkait perkembangan ekonomi industri Indonesia dari tahun ke tahun, serta mengajak kita semua, khususnya para mahasiswa, untuk berpikir kritis terhadap suatu topik atau permasalahan yang ada. Selanjutnya, tugas kita sebagai generasi muda, atau khususnya kita sebagai mahasiswa, untuk perkembangan ekonomi industri adalah yang pertama, kita harus meningkatkan kompetensi dan inovasi kita. Mahasiswa harus terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian, yang kedua, berpikir kritis dan kreatif, mendorong ide-ide baru dalam pengembangan produk, teknologi, dan model bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi industri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mendukung kewirausahaan. Membuka usaha baru atau berkontribusi dalam startup untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian yang keempat, menguasai teknologi digital. Kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti AI dan Big Data yang menjadi tulang punggung industri modern. Kemudian, yang kelima, kita harus aktif dalam penelitian dan pengembangan R&D. Melakukan riset yang aplikatif guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri. Kemudian, yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan, mendorong praktik industri yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, kita harus menjalin kerjasama dan networking, membangun koneksi dengan dunia industri, mungkin melalui magang, proyek kolaborasi,
atau komunitas profesional. Selesai sudah pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, serta ikut berpikir kritis dalam video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Pinta Nurrohmah, mahasiswa manajemen UPB, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.